aja sih yang menjadi bantahan Pak Yuyun dari Yang pertama, oh ya, mamanya Fajar kan bilang waktu itu katanya tidak pernah katanya Fajar melakukan KDRT atau penganiayaan terhadap saya. Saya tidak pernah selama menikah tinggal di rumah ibunya. Tidak pernah sama sekali saya tinggal di rumah ibunya. Jadi dari mana ibunya tahu kalau Fajar tidak melakukan tindakan penganiayaan? Saya juga nggak pernah cerita ke keluarga besarnya bahwa Fajar melakukan penganiayaan terhadap saya selama 2 tahun. Saya tidak pernah, saya menutup rapat, saya sendiri yang menyimpan. Jadi itu fitnah, karena Fajar sendiri juga di beberapa media juga udah mengakui kesalahannya, dia melakukan KDRT penganiayaan terhadap saya juga terhadap anak, diakui juga oleh lawyernya juga. Nah terus yang keduanya lagi, ya Fajar bilang, dia bilang katanya tidak pernah, katanya bilang saya dilempar dari balkon. Itu boleh ke Kemang ya, itu di Virtu Studio. Fajar ngancem saya akan dilempar dari balkon. Balkonnya balkon Virtu ya, itu di studio di Kemang. Dan saya juga sempat diseret juga, saya harus ngeladenin dia jam 3 pagi, ngeladenin dia ribut, saya diseret dari sofa. Terus sampai anak saya juga bangun pada waktu itu di apartemen Bris. Jadi apa yang saya omong itu semuanya apa yang saya alamin gitu. Untuk apa? Terlalu rendah banget kalau misalkan saya dengan membuka semua aib ini hanya untuk main-main gitu. Ini semua pertama kan rumah tangga itu aja. Cuma saya udah bukan kejam atau bukan saya nggak berkemanusiaan, tapi ini sudah berulang dan saya sudah selalu ngasih kesempatan sama Fajar gitu. Dan Fajar juga selalu andalan dia membuat surat pernyataan, terus di atas materai berjanji tidak akan melakukan lagi dan dia siap akan dipolisikan jika terjadi lagi. Tapi ini karena jadi sudah terlalu berulang, minta maaf berulang, saya udah cukup kasih kesempatan. Kalau dia bilang saya nggak ada belas kasihan, saya nanya sama dia pada waktu dia mukulin saya, di mana belas kasihan dia ke saya? Saya mohon jangan dipukul, tapi dia tetap aja membabi buta itu mukulin saya. Dan setelah kejadian dia mukulin saya sampai babak belur, nggak ada rasa dia perasaan bersalah, seperti kayak orang nggak ada apa-apa aja, kayak nggak pernah terjadi apa-apa, sok kasih aja gitu. Ya silakan aja dari netizen maupun semua yang menilai. Setelah memukuli, terus dia tidak merasa seperti merasa bersalah, tidak merasa seperti tidak ada apa-apa, sok asik. Nah, silakan menilai sendiri bagaimana karakternya Fajar, itu aja. Soal yang pernikahan itu Juga fitnah. Abah aku adalah dari kerajaan Banten. Abah tuh Bagus Furkon yang sekarang ada di pesantren Buntet. Pesantren Buntet itu kan besar ya istilahnya, yang menikahkan. Beliau yang menikahkan saya sama Fajar. Dan pada waktu itu langsung ditelepon ibunya via telepon oleh Abah, dan Fajar juga bilang dan sudah menyetujuin semuanya gitu kan. Nah kok bisa? Cuma saya maklum mungkin karena beliau, mamanya Fajar sudah pikun, bukannya sudah tua gitu, sudah sepuh ya kan, mungkin dia nggak ingat pada waktu itu, makanya saya maklumin. Tapi ya Abah saya juga punya Abah juga kan marah bahwa saya yang telepon, saya menikahkan, dan di sini juga disebutkan kan Mbak ya, ada mahar perkawinan yang belum terbayar ya. Itu maharnya masih ngutang sama almarhum maminya. Sampai Abah saya juga nulis di sini bahwa semua biaya pernikahan maupun mas kawin Fajar ke saya itu semuanya ngutang dari calon mertua mempelai wanita. Di sini dituliskan oleh pas pada waktu itu ribut, jadi mengancam baru mau melempar, saya lempar kamu dari balkon. Belum dilakukan, tetapi dia mengancam mau melempar saya dari balkon. Mengancamnya secara lisan dan tulisan? Lisan lah, kayak begini aja kita berhadapan. Jadi gini Mas, kan kita kan juga di sini kan mau klarifikasi, mau meluruskan bahwa kadang-kadang berita ini kan ada yang namanya clickbait.
dilempar dari balkon, mungkin rekan-rekan media juga udah semuanya juga udah tahu gitu kan. Dari potongan-potongan ini mungkin dibaca gitu dan akhirnya diklarifikasi gitu bahwa kejadian sebenarnya itu seperti ini. Ancaman dia akan FU itu akan mau melemparkan Bu Yuyun ini dari balkon seperti itu. Jadi jangan kita terbawa gitu loh oleh berita-berita yang simpang siur gitu. Nah, jadi kami di sini juga ingin meluruskan. Berarti sebuah ancaman. Ya, gitu. Itu sebuah ancaman. Dan satu lagi bahwa kami di sini juga ingin meluruskan satu hal mengenai bahwa pihak dari Fajar, dari versinya Fajar itu bahwa HAW anak dari Ibu Yuyun itu katanya sudah pernah memang itu keseleo sebelumnya. Menurut versinya Fajar sudah keseleo sebelumnya, artinya sudah ada luka sebelumnya. Dan kami ingin luruskan di sini bahwa benar HAW itu memang pernah ke tukang urut sebelumnya karena ingin refleksi atau pijit. Jadi bukan untuk mengobati luka dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan kejadian ini. Kejadian ini dia ke tukang urut untuk pijit karena pegal-pegal capek, ya itu beda lagi. Jadi kami ingin meluruskan di sini. Jadi dan ini biarkan dibuktikan di persidangan nantinya. Seperti itu. Berarti bahasa keseleo itu nggak ada ya? Nggak ada, itu udah luka, kata fitnah. keseleo gitu, gimana gitu. Akhirnya kami ingin meluruskan di sini bahwa memang HAW itu pegal-pegal dan ke tukang urut gitu. Dan Bu Yuyun juga tahu gitu kan. Fajar juga tahu, jadi itu tidak ada hubungannya sama kejadian ini. Dan pada saat klien kita ini suka ada pemukulan juga suka pijit juga. Saya sering banget ke situ. Kalau Bolak-balik. saya dipukulin Fajar sampai biru, ini sampai tangan sebelah ini juga susah digerak. Itu sampai kaki saya pincang, saya pakai deker. Itu sampai tahu gitu, anak saya tahu berkali-kali saya datang ke sana gitu. Karena anaknya yang mengantar. Anak saya Emang Anaknya yang langganan mengantar. pijit, emang langganan Gitu. pijit. Seperti itu. Cuman untuk permasalahan ini nggak ada kaitannya. nggak ada kaitannya. Jadi jangan ini kita simpang siur, nah, nanti biar dibuktikan di persidangan nanti. Biar itu aja. Ini murni kejadian. Gitu. Karena semua udah kejadian dan semua ada bukti dan faktanya. Dan sampai tega banget ya bicara itu. Mama saya ini bisnis woman ya di bidang properti. Almarhum mama saya, almarhum papa saya adalah wakil staf pimpinan Penin Bank di Cirebon. Ya. Papa saya walaupun sudah meninggal masih ngasih uang ke mama saya, ada pensiun walaupun nggak besar ya 1 juta. Nah tapi mama saya masih ngasih ke saya sama ke Fajar setiap bulannya 1 juta. Karena Fajar nggak kerja, ya nggak mau, dia susah, maunya berkhayal, pengen jadi sutradara, produser, ingin menyaingin adiknya gitu kan. Dia terobsesi itu, tapi dengan cara dia istilahnya mengorbankan semuanya gitu, istilahnya mengorbankan anak, istri, nggak peduli dia punya tanggung jawab sebagai suami, ya harusnya gimana pun juga laki-laki fight, walaupun istilahnya hanya nge-grab misalkan gitu kan ya, paling tidak ada penghasilan lah, entah berapa dia untuk menafkahi. Tapi mama saya walaupun istilahnya sebenci-bencinya sama saya, sama Fajar, istilahnya karena tahu udah temperamen, terus saya dibilangin nggak bisa gitu kan, sampai saya diusir, saya milih Fajar, nggak milih orang tua saya atau anak saya. Kita udah nyesel, itu mama saya masih bantu tiap bulannya ngasih pensiun 1 juta. Jadi makanya kalau dibilang sekarang biaya rumah sakit ditanggung oleh ibunya Fajar, itu puluhan juta, dari mana uang dia juga. Nah rumah sakit itu rumah sakit mana gitu loh, itu harus tunjukin bukti bayarnya mana, karena semua notanya saya yang pegang, saya yang bayar, ada buktinya. Jadi tolong jangan fitnah itu kejem banget. Ini aku lagi dalam keadaan terzolimin sama anak, tapi kalau sampai mamanya Fajar sampai bicara yang istilahnya ngasal, ngawur, dan cenderung fitnah, aku udah terlalu sakit, aku udah terlalu capek dengan Fajar ngeles kayak gini. Aku udah capek, aku pengen cepet keluar dari urusan ini. Aku udah bersyukur aku bisa lepas dari hubungan yang beracun ini kan istilahnya. Aku nggak tahu jadinya apa kalau sampai nggak ada kejadian anak aku. Mungkin kalau aku masih terus sama Fajar, aku nggak tahu apa yang akan terjadi. Itu aja gitu. Makanya terus satu lagi yang mengenai sumpah
sumpah mubahalah ya. Itu udah jadi andalannya Fajar. Baik sumpah mubahalah maupun pernyataan tertulis secara tertulis dengan materai, itu udah kebiasaannya dia. Jadi seperti pernyataan yang pernyataan waktu tangani, ditandatangani tidak dengan akan dia mengulangi perbuatannya lagi, ternyata berulang terus. Jadi saya udah nggak bisa percaya lagi dengan Fajar, dan saya udah tidak ingin ikut lagi dengan skenarionya dia. Dan itu hak saya kalau saya tidak ingin mengikuti skenarionya dia dengan bersumpah mubahalah. Itu karena sumpah mubahalah itu adalah sumpah yang hanya untuk urusan agama dan akhirat. Urusan istri, urusan anak adalah urusan duniawi. Sekarang akuin apa yang sudah dia lakukan, ya inilah di persidangan nanti semua bukti. Itu aja. Jadi itu hak saya. Tidak bisa diukur dengan saya tidak ingin bermubahalah, terus bahwa itu tidak benar. Nggak bisa seperti itu. Gitu loh. Karena kenapa? Mubahalah itu kan juga bukan mendatangkan masalah, tapi untuk kebaikan. Ibaratnya kan itu untuk maslahat umat, istilahnya urusan agama, ya kan? Jadi nggak ada kaitannya dengan ini. Gitu. Jadi hak saya untuk menolak. Makanya saya bilang, saya udah sering kasih kesempatan berulang kali gitu ya Mas. Saya kan saya nggak mikirin diri saya sendiri gitu, keselamatan diri saya, badan saya yang udah luka-luka, hati saya yang sakit dengan kata-kata yang kasar, saya nggak peduli itu kan. Saya cuma mikir Fajar aja, siapa tahu berubah. Saya kasih kesempatan lagi, berulang lagi masih seperti itu. Tapi karena ini udah anak yang kena Mas, saya seorang ibu, kalau saya menerima ajakan damai dia, bagaimana perasaan hati anak saya? Apa saya juga nggak zolim ke anak saya kalau caranya kayak gini? Saya lebih menyakitin lagi perasaan anak saya, karena selama ini saya nggak mikirin anak saya, nggak mikirin perasaan anak saya, nggak mikirin diri saya sendiri, saya cuma mikirin Fajar. Makanya saya rasa ini udah cukup dan ini sudah waktunya. Jadi saya harus gimana pun juga, saya seorang ibu, bukan saya kecil, bukan saya egois, tapi ini anak saya, harus saya perjuangkan keadilannya. Itu aja. Jadi nggak ada rasanya karena saya sakit hati atau gimana. Saya memenjarakan Fajar, ya karena saya udah cukup bersabar. Harapannya pengen segera cepat sidang, terus ada putusan, jadi anak saya juga dapat keadilan. Itu aja sih Mas, doakanlah. Iya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.